Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Disetiardianto Ardianto akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kepemimpinan dalam manajemen organisasi. Yang pertama ada pengertian kepemimpinan dan manajemen. Satu, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan secara harifan berasal dari kata pemimpin atau pimpin, mengadu pengertian, mengarahkan, membina, atau mengatur dan menutur, juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Lalu, menurut Awan, menyimpulkan kepemimpinan sebagai fungsi kelompok non-individu terjadi dalam interaksi dua orang atau lebih, di mana seorang menggerakkan yang lain untuk berpikir dan membuat sesuai yang diinginkan. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung mulai proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi itu ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Lalu ada menurut Sudarwan Danim, kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Atas dasar beberapa pengertian tersebut dapat dikiranya disusun definisi kepemimpinan yang mudah dipahami, yaitu rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada pengertian manajemen. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu managio, yang diadopsi dari bahasa Latin managere, yang berasal dari kata manus, yang artinya itu tangan. Sedangkan secara terminologi, dan terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Yang pertama ada manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Lalu ada manajemen dalam bahasa Inggris berarti mengelola dan mengatur, merupakan suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Manajemen sebagai sistem memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu perencanaan atau planning, perorganisasian, organizing, pelaksanaan, akunting, dan pengawasan, controlling. Lalu manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Oleh sebab itu, manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada, dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua adalah menurut hikmat, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan orang yang memimpin organisasi disebut manajer. Yang B, ada teori kepemimpinan, ada dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada Gridman Theory. Gridman Theory atau dikenal dengan sebagai teori orang hebat, membuat asumsi bahwa setiap kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan di bawah seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Meski tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmu mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dikatakan sebagai pemimpin hebat, tapi banyak orang yang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat.
Yang kedua adalah teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari Great M teori atau kebalikan dari yang pertama. Karena teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan itu fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan orang dari tersebut. Teori ini juga menyebutkan seseorang dapat belajar dan berlatih untuk jadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Dan teori ini itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan hasil dari 3 keterampilan utama yang dimiliki oleh individu tersebut, yaitu keterampilan yang berupa keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Yang ketiga lalu ada teori transformasial, atau teori ini mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasial merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun tertekan. Bahkan mampu memotivasi setiap gaya pemimpin transformasial selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang keempat ada teori transaksional, berasal dari kata transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya orang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf yang mengikuti perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran atau transaksi yang sebadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dan staf. Lalu yang kelima itu ada trait theory, atau yang sering disebut dengan teori sifat kepribadian. Ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kebudayaan tertentu akan menjadikan mereka unggul dan peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, dan daya tangkap imajinasi, fisik, kreativitas, rasa tanggung jawab, disiplin, dan nilai-nilai lainnya dapat membuat seorang menjadi pemimpin yang baik. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang karakteristik dan kombinasi karakteristik yang umum di antara para pemimpin. Yang keenam ada behavioral theories. Behavioral theories merupakan reaksi atas trait teori, karena teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan teori. Karena teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Selain itu, teori ini menganggap bahwa kepemimpinan yang sukses adalah kepemimpinan yang didasarkan pada perilaku yang dapat dipelajari. Lalu yang ketiga ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu yang pertama ada fungsi perencanaan. Untuk definisi fungsi perencanaan adalah seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Manfaat tersebut antara lain yang pertama ada perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. Yang kedua, ada perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. Lalu yang ketiga, ada perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dan ditujukan atau target yang akan dicapai. Yang kedua ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan dapat segera ditemukan untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan kembali berlangsung menurut rel yang telah ditetapkan dalam rencana. Yang ketiga ada fungsi memandang ke depan.
memandang ke depan tersebut, seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan hal ini. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalannya proses pekerjaan ke arah dituju akan dapat berlangsung terus. Oleh sebab oleh sebab seorang oleh sebab seorang pemimpin itu harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang muncul baik yang kecil maupun yang besar. Yang keempat itu ada fungsi mengambil keputusan. Pengertiannya adalah fungsi dari pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, atau mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. Yang kelima adalah ada fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh dengan perhatian anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat dan mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian hadiah, pujian, atau ucapan terima kasih sangat diperlukan oleh anak buah sebab mereka merasa bahwa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. Yang keenam itu ada fungsi loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas. Segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Lalu ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tipe karismatik. Karismatik sendiri memiliki khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. Pengikutnya tidak mempersoalkan nilai yang dianut, sikap dan perilaku serta gaya si pemimpin. Yang kedua ada tipe otoriter. Disebut juga tipe kepemimpinan autoritarian. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota kelompoknya. Baginya, pemimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang-undang. Bawahan hanya bersifat sebagai pembantu, kewajiban bawahan hanyalah mengikuti dan menjalankan perintah dan tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Mereka harus patuh dan setia kepada pemimpin yang secara mutlak. Lalu yang ketiga ada tipe demokratis. Pemimpin itu berbaur di tengah anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dan anggotanya bukan seperti majikan dan bawahan, tapi seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Yang keempat ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga semi demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis padahal sebenarnya dia bersifat otoriter. Misalnya, jika ia mempunyai ide-ide, pikiran, atau konsep yang diterapkan di lembaga pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tapi situasi sudah diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran sebagai keputusan bersama. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samar-samar, dan mungkin dilaksanakan tanpa disadari bahwa tindakan ini bukan tindakan pemimpin yang demokratis. Yang terakhir ada tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya. Dia membiarkan bawahannya berbuat sehendaknya. Pemimpin ini akan menggunakan sedikit kekuasaannya untuk melakukan tugas mereka. Dengan demikian, sebagian besar keputusan diambil oleh anak buahnya. Pemimpin semacam ini sangat tergantung pada bawahannya dalam mencapai tujuan tersebut.
Mereka menganggap peran mereka sebagai pembantu usaha anak buahnya dengan memberikan informasi dan menciptakan lingkungan yang baik. Lalu yang terakhir ada cara kepemimpinan yang efektif. Pengertiannya itu adalah kepemimpinan yang efektif adalah suatu kepemimpinan yang menghargai usaha para bawahan, yang memperlakukan mereka sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat masing-masing individu, yang memberi dorongan untuk berkembang dengan mengarahkan diri ke arah tercapainya tujuan. Menurut hasil penelitian, pemimpin yang tinggi dan kedua dimensi kepemimpinannya adalah pemimpin yang efektif, begitu pula pemimpin yang memiliki performa tinggi dan perencanaan dan fungsi-fungsi manajemen adalah tinggi pula dalam kedua dimensi kepemimpinan itu. Dua dimensi kepemimpinan itu ialah kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas dan kepemimpinan yang berorientasi kepada antara hubungan manusia. Lalu kepemimpinan yang berorientasi kepada tugas ialah pemimpin yang hanya menekankan penyelesaian tugas-tugas kepada bawahannya dengan tidak memperdulikan pengembangan bakat, kompetensi, motivasi, minat, komunikasi, dan kesejahteraan bawahan. Yang terpenting baginya, jalan roda perjalanan organisasi menjadi lancar. Pemimpin yang seperti ini memandang bahwa organisasi yang dipimpinnya adalah seperti mesin yang abadi, yang tidak akan lapuk dan usung dilanda zaman. Pada personalnya akan bekerja secara rutin, rajin, taat, dan tunduk dalam penampilannya. Pemimpin ini buta terhadap perkembangan dan kemajuan lingkungan atau masyarakatnya, yang mengakibatkan organisasi ini akan segera menjadi usang dengan performa para petugasnya yang ketinggalan zaman, tinggal menunggu kematiannya saja. Lalu sebaliknya, kepemimpinan yang berorientasi kepada antara hubungan manusia dan hanya menekankan perkembangan personalinya saja, kepuasan mereka, motivasi kerjasama, pergaulan, dan kesejahteraan mereka. Yang penting baginya adalah nasib para bawahan tentang kepentingan organisasi. Dialah nomor dua. Pemimpin ini berasumsi bila para personalia diperhatikan perkembangan dan nasibnya, otomatis tujuan organisasi di pendidikan akan tercapai. Tapi kenyataan menunjukkan manusia di dunia ini tidak selalu beritikat baik walaupun ia diperlukan secara baik pada umumnya. Pada umumnya, manusia sukar mengenal batas kepuasan dan mengalami hidupnya akibat jenis kepemimpinan ini juga sering dengan kepemimpinan yang pertama, yaitu membuat organisasinya mundur, kemudian mati. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mengintegrasikan orientasi tugas dengan orientasi antar hubungan manusia. Kedua orientasi itu perlu dipadukan dengan keduanya ditingkatkan. Hanya dengan cara ini kepemimpinan akan menjadi efektif, yaitu mampu untuk mencapai organisasi tepat pada waktunya. Sebab kepemimpinan yang efektif ini melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, termasuk melaksanakan perencanaan yang baik pula. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Baik, pengertian kepemimpinan itu seperti yang tadi disimpulkan bahwa pengertian kepemimpinan secara harifan berasal dari kata pemimpin. Kata pemimpin mengandung dalam pengertian mengarahkan, membina, atau mengatur, menuntun, dan menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Lalu ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu ilmu juga seni membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Oleh sebab itu, manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada, dan memikirkan cara untuk tepat melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Lalu tadi seperti sudah disebutkan, ada beberapa teori kepemimpinan antara ada teori gaya, gridman teori, teori transformasional, trait teori, dan behavioral teori dan teori dan yang lainnya. Lalu ada fungsi-fungsi kepemimpinan, ada
yaitu ada yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi pengambilan keputusan, fungsi memandang ke depan, dan fungsi memberi motivasi. Dan yang terakhir ada fungsi pengembangan loyalitas. Lalu ada tipe-tipe kepemimpinan yang secara luas dikenal adalah tipe otoriter, tipe demokratis, tipe pseudo-demokratis, dan tipe karismatik, tipe laissez-faire. Agar proses pengembangan para personalia kepemimpinan terus berjalan, usaha para bawahan yang memperlakukan mereka sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minat masing-masing individu yang memberi dorongan untuk berkembang untuk mengarahkan diri ke arah tercapainya tujuan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.